Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Ibrahim rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi banyak kenikmatan bisa menjalankan ibadah sholat subuh di masjid dengan berjamaah. Semoga segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam naungan. Ibu bapak yang saya hormati, puasa Ramadan ini kurang 4 atau 5 hari ke depan dan merupakan ini kita adalah di penghujung puasa Ramadan tahun 1445. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya. Tentu sudah kita niati di awal dengan niat yang betul, yang sungguh hanya karena Allah, dengan kata lain yang ikhlas. Kita tidak mempertimbangkan mengeluarkan nilai pahala berapa kali lipat dan sebagainya. Kita tidak memikirkan itu. Kita berusaha untuk sebaik-baiknya. Tapi Bapak Ibu, kita bermuhasabah karena patokan di dalam berpuasa ini kan ayat Al-Baqarah 183 yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Setelah ini apakah kita menjadi orang takwa? Banyak sudah yang menyampaikan. Tapi mari kita bermuhasabah bersama-sama dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di dalam hati, dan kalau misalnya belum, nanti kita berusaha setelah ini. Artinya apa, nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, apakah kita masih tetap menjalankan, terutama dalam niat kita, semangat kita, keikhlasan kita akan seperti itu atau tidak. Yang pertama, tadi saya sebutkan bacakan surat Al-Hasr ayat 18 yang intinya adalah kita disuruh untuk apa yang kita perbuat, kita lihat kembali dan kita perbaiki untuk yang akan datang. Mari kita jawab bermuhasabah setelah Ramadan usai. Apakah kita akan melanjutkan sholat tarawih ini menjadi yang lain di sholat di bulan-bulan yang akan datang, di ayat yang datang? Maaf, saya pernah bertanya pada saat dulu haji pas di Arafah. Saya tanya kepada dengan SMS pada saat itu kepada salah satu guru kami. Menurut saya Pak Ustaz, di Arafah ini kan sholat fardu itu juga di jamaah. Apakah kita perlu tetap melakukan sholat yang mulia Astagfirullahaladzim 14? Nabi Muhammad itu tidak pernah sekalipun meninggalkan yang lain. Oh, ngaten Pak. Berarti apa? Maka apabila kita bisa melanjutkan tarawih, yang paling gampang adalah pada saat malam, dimulai saat malam hari raya Idul Fitri kita mulai. Kalau tidak ya sudah, biasanya lari. Tapi kalau mulai malam Idul Fitri sudah kita mulai yang lain, jualan misalnya 11, 20 rakaat ya, 4 rakaat plus rakaat atau 4 rakaat plus 3 rakaat itu untuk awal-awal. Nanti bisa dilanjutkan dengan itu, akan lebih mudah semacam itu. Kemudian ini sholat subuh kita rata-rata minimal 2 shot. Ibu-ibu yang minimal 2 shot. Apakah kita semua bisa tetap seperti ini? Buya Hamka itu sampai salah satu Pak Agus dulu pernah protes, mengatakan kalau kita lihat orang Islam itu, lihatlah besok Idul Fitri di masjid dan di lapangan-lapangan atau jalan, itulah orang Islam. Tetapi kalau ingin orang yang bertakwa dan lihat orang yang beriman, lihatlah pada saat sholat subuh. Kita sudah berusaha keras sekali, mari kita teruskan ini sholat subuh ini. Selanjutnya, pada saat kita berpuasa ini, kita akan selalu
rasanya adalah selalu diikuti oleh malaikat, kita selalu berada di pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sikap seperti ini kita teruskan, kita lanjutkan setelah puasa, tidak ada korupsi 271 milik triliun, tidak ada semacam ini. Karena kita selalu diawasi, apalagi yang berkata, yang berbeda. Apakah kita seperti itu? Kita pada saat puasa, jangankan berwudu saja, apabila kita terpaksa untuk berkumur, kita kulit orang ngetok terus nganti resik, atau nganti orang sing telepon. Nah ini karena kita sedang berpuasa, apalagi kalau kita misalnya kita bisa terapkan ini, kehati-hatian itu sungguh luar biasa nih efek dari puasa ini. Kemudian kita juga di dalam berpuasa ini berusaha untuk semaksimal mungkin ibadah secara khusyuk, terutama dalam hal sholat, terus kita berusaha semaksimal mungkin khusyuk, kita berusaha untuk tumanina, tidak terburu-buru secara pelan. Apakah besok kita bisa semacam ini? Kemudian kita berusaha untuk setiap malam atau setiap hari berusaha berapa rupiah untuk, atau mungkin punya kelebihan apa di bulan puasa. Mungkin ada sebagian ini karena 700 kali lipat dari baginya di bulan puasa ke 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 dan sebagainya mungkin ada. Apakah besok kita teruskan? Ini kalau misalnya kita bisa melanjutkan, ini adalah salah satu ciri dari bahwa kita mau bertakwa. Kebiasaan tadarus sampai berdarah-darah semacam ini, ibu sampai jam 10:30 malam, bapak-bapak sampai jam 11 seperti ini. Apakah besok masih kita lanjutkan? Walaupun untuk masing-masing. Ini kemarin tadarus di sini. Kenapa kok kita tadarus di sini? Karena kita dibetulkan mulai dari tasbihnya, kemudian dari kesalahan-kesalahan. Insya Allah kalau lebih dari 2 orang, 3 orang itu akan lebih benar karena sudah ada yang membetulkan. Besok kita lanjutkan. Apabila besok kita bisa melanjutkan, sesuatu Bapak Ibu pertama dipaksa, kemudian menjadi kebiasaan yang ketiga. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau tidak dilakukan, itu rasanya akan merasa berdosa. Datang ke masjid untuk sholat jamaah, naik orang, tidak sampai takut orang. Demikian juga kalau kita berjumpa, demikian juga kalau kita setiap hari kita sudah subuh, maghrib umpama itu membacakan sholat, membacakan Al-Quran. Kalau ada riwayat hadis minimal 50 ayat itu kalau bisa. Ini kalau nanti tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, rasanya yang rugi, ada rasa berdosa. Usahakan ini. Kemudian utamanya kita di dalam hal tidak merusak puasa, itu kita berusaha menjaga lisan kita, berusaha untuk tidak bohong pada istri, mau berdinai ada honor sedikit, orang di tekno dan sebagainya. Sekarang enggak, besok kalau misalnya tidak hibah, tidak menyakiti, tidak menfitnah, tidak menyebar hoax, apakah besok kita bisa lanjutkan ini? Karena ini bulan puasa ini kita khawatir, jadi puasa punya kesel-kesel, ngeluh-ngeluh, haus, saya berbohong akan rusak setidak-tidaknya. Ini besok apakah kita bisa? Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kehalalan rezeki pada saat ini. Apakah besok kita bisa kita lanjutkan? Terus kita juga mempertahankan untuk tidak memandang hal-hal baik itu di gadget atau mungkin di jalanan atau mungkin di mall dan sebagainya. Hal-hal yang semacam itu kita berusaha keras, terutama bapak-bapak, untuk berusaha keras untuk menghindari itu. Apakah besok kita bisa laksanakan? Terus yang terakhir, yang paling tinggi adalah apakah kita bisa mempertahankan keikhlasan kita di dalam beramal atau di dalam beribadah. Apabila kita, tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa terjawab, bisa terlaksana setelah bulan Ramadan ini, berarti panjenengan sudah mendapatkan orang yang mutakin walaupun tahun secara kasat mata, artinya bisa kita lihat semacam itu. Demikian Bapak Ibu semuanya, kami di dalam bertugas kultum dan beberapa kali menjadi imam, banyak sekali kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada panjenengan, panjenengan bersopaling, pengampun dan rahmatullah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah puasa dan amal-amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.